Kisah Sumbawa tak lepas dari bayangan Tambora. Kali ini kami menyelusuri kisah letusan yang mengubah peradaban. Di sini, laut, darat, dan gunung berpadu menemani perjalanan kami untuk disconnect to reconnect. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kawan-kawan di Teluk Saleh, kami melanjutkan perjalanan ke salah satu tempat yang penuh sejarah. Ternyata, perjalanan ke Oibura memiliki medan yang cukup berat. Kali ini, langkah kami menjajaki kaldera terbesar di Indonesia, yang ratusan tahun lalu menghasilkan letusan dahsyat dan sesaat menghapus jejak peradaban. Ini jalurnya, Tanpa four-wheel drive, kami tidak akan bisa menempuhnya. Wah, ini jalurnya mantap nih. Untuk pakai 4x4 jadi aman. Kalau kita mau naik Gunung Tambora, ya jalur Pancasila, sini lewatnya. Ini sebenarnya treknya juga ini yang kita lewatin. Ini sebenarnya mau ketemu sama siapa sih? Gue punya kenalan lama lah di sini, namanya Bang Saiful. Nanti kita bakal ke kebun kopi juga. Perkebunan kopi Tambora itu salah satu kebun kopi tertua dari zaman Belanda udah ada. Oh ya? Iya. Oh, halo. Apa kabar? Baik. Sehat? Apa, David? Oke, sama kenal. Sejak dulu, Bang Saiful yang mengelola pendakian ke Gunung Tambora lewat jalur Pancasila. Ini Villa Belanda, Desa Oibura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Sekarang, setelah menjadi petugas Taman Nasional, ia mengajak kami untuk belajar tentang sejarah Gunung Tambora. Waktu 1815, ada 3 kerajaan sini nih yang terkubur, Tambora, Pekat, Sanggar. Ada beberapa wisatawan yang mau mendaki Gunung Tambora, ya sekaligus bisa lihat ada peninggalan hasil penggalian. Jadi ini hasil dari penggalian, tapi nggak tahu apakah ini punyanya kerajaan atau enggak, tapi itu satu perkampungan. Jadi ini Mbak, salah satu tempat di penggalian itu. Jadi di sini kedalamannya kurang lebih 2-3 meter nih hasil penggalian ini. Jadi kalau pabrik kopi ini gimana Pak? Masih digunain? Pabrik kopi untuk sementara ini sudah terbengkalai. Tapi ininya perkebunannya masih digunain? Masih. Jauh setelah letusan, di Oibura didirikan pabrik kopi Belanda. Pada masa kolonial Belanda, banyak orang dari berbagai suku di Indonesia yang bekerja di sini. Rasa penasaran pun membawa kami untuk menjelajah lebih jauh tentang kopi Sumbawa ini. Bang Saiful mengarahkan kami ke perkebunan kopi Blikomang. Oh iya, Halo. Pagi. Gimana kabarnya? David, Komang Edi. Oh, ini Komang. Edi, Mbak. Di kebun Blikomang, pembibitan, penanaman, pengeringan, dan fermentasi dihasilkan secara mandiri dan sangat diperhatikan. Sebagai penikmat kopi, perkebunan Blikomang ini dikelola dengan sangat baik. Kopi yang dihasilkan pun terasa nikmat. Bisa dicium aromanya, Mas? Enak. Harum banget ya. Ini buatnya dengan hati, dengan perasaan. Pasti. Oh, ini dia. Kasih kopi segini loh. Iya, Pak. Ada untuk oleh-oleh. Wah, Coba makasih dicicip dulu Pak. kopi Tambora terbaiknya. Makasih Sip. banyak. Kita lanjut lagi jalan mesinnya. Berbekal kopi asli Sumbawa, pemberian Blikomang, kami menuju Dorocanga.
Kami mensyukuri alam kali ini yang sangat bersahabat. Wah, what a sunset. Yeah. Keesokan harinya, perjalanan sesungguhnya dimulai. Kami bergerak menuju puncak Gunung Tambora. Setiap kilometer membawa kami menjelajahi medan yang beragam. Jalan sempit, tanjakan curam, dan jalur bebatuan besar menjadi ujian bagi kendaraan dan pengemudi. Gue lagi cek dulu nih jalurnya, karena banyak batu-batu lepas. Terus di situ agak dalam dikit, berarti harus sambil ancang-ancang di sini. Oke. Ya, Aman? bisa lah. Bisa? Aman. Oke. Yuk, Gas. lanjut. Namun, justru disitulah yang membuat rasa petualangan itu hidup. Wah, kayaknya udah mulai masuk ke savana nih ya. Udah berapa kali sih? Ini rute yang ketiga. Jadi ada 2 jalur yang bisa ke bibir kalderanya itu. Pakai mobil. Mendekati bibir kalderanya pakai mobil. Ini satu-satunya gunung loh yang bisa pakai mobil. Oh ya? Cuman Tambora. Mantap. Tapi ya ini ya harus 4 wheel, nggak bisa mobil biasa. Menjelang senja, deru mesin perlahan membawa kami semakin dekat ke pos 3 Gunung Tambora. Malam pun tiba. Kami menikmatinya ditemani kopi Sumbawa bekal dari Blikomang. Ribuan bintang bermunculan, dan di atas sana, bentangan Milky Way terlihat jelas seolah menjadi hadiah dari alam bagi mereka yang mau mendaki hingga ke sini. Subuh datang. Kami mulai berangkat dari pos 3 Tambora menuju summit. Cahaya pertama dari timur memberi kehangatan yang berbeda. Udah mau nyampe di atas puncak summit. Langit mulai menyibak kabut tipis yang menggantung di lereng. Gunung ini seolah menyapa, tenang, megah, dan penuh wibawa. Perjalanan ini bukan sekedar mendaki gunung, melainkan menyelami keagungan alam yang menyambut siapapun yang datang dengan hati terbuka. Perjalanan di Pulau Sumbawa mengajarkan banyak hal. Dari batu tering tentang keberanian dan harmoni dengan alam. Dari hiu paus di Teluk Saleh tentang perdamaian yang membawa kebaikan bagi semua. Hingga Gunung Tambora yang mengingatkan bahwa kehancuran bisa melahirkan kehidupan baru. Yo anak laki, cuma anak keteruan agak kuat tengah sengkulan. Terus next kita kemana lagi nih? Kita lanjut ke timur. Ya Alright, let's go!